Salam sehat buat kita semuanya. Saya coba sharing dulu sebentar. Baik, kita masuk ke pertemuan yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah teman seperjalanan kita. Seperti kita ketahui bahwa ya hidup kita dari mulai kita bayi sampai dengan kita umur sekarang, dari kita mulai bangun tidur sampai dengan kita kembali tidur, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu mendampingi kita, terutama kita yang memang ingin Tuhan selalu bersama kita, tentu saja. Sehingga di dalam bulan kitab suci ini, kita melihat secara nyata bagaimana dan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam setiap bacaan-bacaan yang telah kita lalui bersama. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, kita ada tema yaitu Yesus adalah sahabat bagi yang menderita. Kita di sini coba melihat dua kata, katakanlah, yaitu Yesus, dan satu lagi adalah menderita, yang tentu saja adalah siapapun, termasuk juga diri kita. Berarti kan titiknya yang menjembatani antara Yesus dengan orang yang menderita adalah Yesus itu sahabat. Jika maaf kita, Pak Didik, ya. Pak Didik maaf, share screen-nya belum ada. Oh, oke. Belum muncul. Ya. Siap. Dapat, Bu? Sudah? Yes, ya. Oke. Maaf. Oke. Jadi Yesus adalah sahabat. Jadi sahabat itu yang menjembatani antara Yesus, boleh saya katakan di atas ya Bapak Ibu, dan kita yang ada di bawah, baik yang menderita, yang kehilangan, dan lain sebagainya. Jadi dari sana sebetulnya yang menjembatani itu adalah sahabat itu sendiri. Dan kita melihat nanti ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan, kita mencoba melihat dari kacamata Yesus, dan juga bisa kita melihat dari kacamata orang yang menderita. Supaya kita bisa melihat dari kedua sisi, Bapak Ibu. Kapan kita bisa berperilaku dengan memancarkan wajah Tuhan terhadap orang yang menderita. Karena ketika memancarkan wajah Tuhan menjadi kepada orang yang menderita, saat itu saya sedang melihat Allah, sedang melihat Tuhan. Demikian juga saya sebagai orang yang ditolong, pada saat itu kita sebagai orang yang menderita, kita juga mengalami kasih-Nya. Kita mengalami bahwa Tuhan hadir bersama kita. Nah, dua-dua ini supaya menjadi balance, bahwa saya tidak selalu menjadi orang yang terus-terusan menantikan kasih, bukan hanya dari Tuhan seringkali, tetapi juga kita mengharapkan kasih dari sesama, sampai kita lupa sendiri bahwa kita juga dituntut untuk mengasihi sesama. Jangan lupa tentang hal tersebut gitu ya. Karena ya kita menyadari terutama di masa pandemi banyak orang yang tidak bisa, udah kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa kita tidak pernah kehilangan Tuhan. Dialah satu-satunya harapan kita. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati tentang apapun yang terjadi dengan kita. Karena kita percaya dan kita harus memiliki iman tersebut bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah dan penderitaan kita. Dan perlu kita ketahui, jika iman kita ingin bertumbuh,
Iman bertumbuh tidak melalui suatu jalan tol yang mulus dan jelas kita mau ngapain gitu. Tetapi iman itu bertumbuh ketika kita melewati segala tantangan hidup kita. Ketika melewati segala penderitaan kita di depan ataupun yang sedang kita hadapin. Ataupun menghadapi segala macam hal ataupun rintangan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang tidak pernah tidak pernah diajar untuk berputus asa, tetapi kita percaya bersamanya kita akan bersama-sama bisa menanggulanginya. Kalau kita belajar tentang teologi Injil Lukas, apalagi kalau di Injil Lukas itu memang banyak menceritakan tentang kasih. Yaitu diperhatikan di sini bahwa Allah menolong dan memperhatikan orang menderita. Kita bisa baca di Lukas 15 ayat 1 sampai 2 tentang pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus mendengarkan dia. Allah menolong dan memberi perhatian khusus kepada orang yang menderita yang dipandang rendah dan miskin. Karena memang pada saat itulah orang-orang yang rendah, miskin, menderita, saat itu mereka memerlukan suatu harapan. Mereka memerlukan suatu cahaya di tengah kegelapan yang sedang mereka hadapin atau yang sedang mereka lalui. Juga Yesus menentang prasangka buruk terhadap orang Samaria, di mana ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, justru yang bersyukur dan kembali kepada Tuhan adalah seorang Samaria. Dan buat Bapak Ibu tahu juga bahwa Samaria itu berasal daripada kerajaan utara yang secara fakta mereka itu tidak lagi melakukan doa-doa religius atau rohaninya sama sesuci atau semurni dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Yerusalem atau Yehuda. Sehingga tetapi Yesus tidak mau meninggalkan mereka. Jadi dari bab ini aja kita coba cek di diri kita, cek di keluarga kita. Apakah kita pernah meninggalkan orang-orang yang sebenarnya di dalam keluarga kita, keluarga kecil kita, orang tersebut memerlukan perhatian lebih sebenarnya dari kita. Saya mencoba dari kekurangan yang saya miliki, dari segala kelemahan yang saya miliki, kita mencoba memposisikan kita untuk memiliki suatu intensi untuk membantu sesama yang lemah. Suatu hal yang positif bisa kita lakukan ketika kita bisa, Bapak Ibu, melakukan hal tersebut. Apapun itu, misalnya sekarang mungkin dari wilayah 4 ini, mengumpulkan uang ada 20, sekarang yang hadir let's say katakanlah ada 25 orang, beli besok pagi-pagi, makan pagi, kita bagi sembari jalan pagi atau naik mobil keluar, bagikan kepada orang-orang yang dorong dorong gerobak ataupun yang kerja, pasukan orange yang bekerja membersihkan jalanan. Mereka tidak pernah kepikir ketika baru bangun tidur bahwa nanti pagi ada orang dari Paroki Santo Matius Rasul untuk membagi makanan. Rasa-rasa itu, intensi-intensi itu, motif-motif tersebut adalah motif dari kita belajar dari Allah yang menolong dan memperhatikan orang yang menderita. Itu mungkin hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ada 2 bagian kalau kita baca dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 31, yaitu tentang bagian pertama ada satu pertanyaan, yaitu apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lukas 10, 25
Ya, jadi kalau kita baca kan, kenapa ahli Taurat itu datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan hal tersebut. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari sini kita belajar bahwa setiap orang, apalagi di sini adalah seorang ahli Taurat, yaitu bahwa mereka tahu bahwa dalam kehidupan itu ada tujuan. Jadi kehidupan ini nggak semata-mata kita hanya tinggal di dunia ini dan menikmatin kehidupan di dunia ini. Tetapi ada sesuatu yang kita ingin gapai, yaitu hidup kekal. Kalau bahasanya, ada kehidupan yang kekal. Kita tidak mau tiba-tiba setelah kita meninggal, hilang begitu aja. Musnah begitu aja. Kenapa? Karena kita ingin hidup. Jadi di sini disebutkan apa yang harus kuperbuat. Jadi di sini pertanyaan itu menyangkut kepada perbuatan, Bapak Ibu. Kepada perbuatan. Jadi pengajaran Yesus menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan. Yesus mengajak lawan bicaranya untuk berpartisipasi aktif dan menemukan jawaban sendiri. Kadang-kadang, oh ya udah kamu harus begini, enggak. Tetapi Yesus memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan dengan nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah, siapakah sesamaku manusia? Berarti kan di sini dua pertanyaan ini adalah Yesus memberikan perumpamaan tentang, yaitu tentu saja orang Samaria yang murah hati. Karena orang imam dan orang Lewi yang adalah bekerja di bait Allah, justru mereka membiarkan orang yang menderita di seberang jalannya karena orang tersebut takut menjadi najis karena mungkin menyentuh darah orang tersebut. Padahal Tuhan Yesus katakan, bahkan di Perjanjian Lama juga disebutkan, bahwa segala kasih itu melebihi segala persembahan. Jadi Tuhan sebenarnya lebih memperhatikan bagaimana perbuatan kita. Nah, ini dua ini akan kita coba sama-sama bahas. Di dalam Lukas 10 ayat 25 dikatakan seorang ahli Taurat berdiri untuk mencobai Yesus. Di sini ahli Taurat tentu saja tahu tentang hukum Taurat. Mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya, apakah ahli Taurat itu jawabannya? Atau mengenai jawabannya? Tahu, karena dia baca Taurat itu. Dia harus lakukan segala-galanya apa yang disebutkan hukum Taurat. Seringkali manusia termasuk kita juga tahu sebenarnya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, tapi seringkali kita dalam tanda kutip mencobai Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa oke, saya perlu berdoa, tetapi saya juga harus usaha. Tapi siapa tahu deh, saya dengan berdoa aja Tuhan bisa mengabulkan. Sebenarnya kita tahu, tapi sebenarnya oke, habis itu saya udah duduk-duduk aja deh, saya nggak perlu kerja apa-apa. Siapa tahu Tuhan berikan rezeki dan berikan sesuatu dari langit gitu. Nah, sering kita seperti itu. Nah, pertanyaan dari si ahli Taurat itu, Yesus menjawabnya juga dengan pertanyaan. Yesus menjawabnya dengan menanyakan apa yang dikatakan Taurat tentang hal itu. Nah, ini kalau kita sebagai orang Kristen menanyakan apa yang harus kulakukan dan kuperbuat untuk mencapai hidup yang kekal, jawabannya terus menurut Tuhan Yesus apa yang mesti kita lakukan. Demikian juga Yesus katakan kepada ahli Taurat, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kasarnya, ya kamu kan udah baca sendiri apa kira-kira di sana. Apa yang kamu baca di sana? Lalu ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam hukum Taurat dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Itu kan kita sebutkan kan, dengan hati, jiwa, kekuatan, sampai akal budi. Itu kan. Dan jangan lupa kita harus mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita. Yesus menegaskan bahwa orang akan memperoleh hidup yang kekal nih Bapak Ibu. Sudah ada jawabannya, yaitu kasih. Bila melaksanakan perintah yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Itu yang dikatakan. Maka di ayat 27, di sini disebutkan, di ayat 28, disebutkan, kata Yesus padamu, jawabmu benar, berbuatlah demikian. Jadi lakukan kasih itu, maka engkau akan hidup. Tetapi kan si ahli Tauratnya nanya lagi sama Yesus, tetapi di ayat 29, untuk membenarkan dirinya, orang itu, yaitu ahli Taurat itu, berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, di sini menarik Bapak Ibu, saya akan berhenti dulu di sini. Kalau seringkali, ini memang secara manusiawi, seringkali kita melihat sesama kita adalah orang-orang yang sama dengan kita. Baik sama dari latar belakang, sama dari mungkin kepercayaan, mungkin sama dari kulit, mungkin sama dari ras, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus di sini dijelaskan, gitu, bahwa di dalam imamat sesama orang Israel itu diperlakukan baik, benar, dan manusiawi. Dalam Imamat 19 ayat 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel, kasihilah seperti dirimu sendiri. Jadi sudah ada nih. Berarti yang orang kita, tapi juga orang asing. Nah, ini saya sedang mencoba terus ya Bapak Ibu, dan saya percaya mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu juga, dan tentu saja setelah orang-orang yang terdekat kita juga kita bisa bantu, kita mencoba menjadi the good Samaritan, orang sering cerita. The good Samaritan atau orang Samaria yang murah hati adalah ketika kita menjadi orang yang baik bagi sesama yang tidak kita kenal. Itu juga sesuatu kalau menurut saya. Karena saya tidak ada satu ikatan apapun dengan kamu, kalau orang-orang duniawi. Kenapa saya harus berbuat baik sama kamu? Saudara bukan, pacar bukan, apa bukan. Kan menarik sebetulnya. Karena kalau kita di dunia, kebanyakan yang mau kita bantu adalah minimal orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ya itu perlu juga. Tapi coba kita pikirkan lebih dari sana, yaitu sebetulnya the strangers, orang asing. Kenapa kalau saya katakan, kenapa sih kita harus membantu orang asing? Karena suatu saat kita pun adalah sebenarnya orang asing. Mungkin ibu pergi ke satu desa yang tiba-tiba kita ibu atau bapak menjadi orang asing. Atau pergi ke negara lain melancong di mana saat itu kita menjadi orang asing. Dan kita bisa merasakan mereka begitu baik sama kita dan memperhatikan kita. Maka saat itu kita menyadari bahwa kita mungkin saja menjadi seorang asing. Di Bilangan 15:15 dan Ulangan 1 ayat 16 dikatakan orang Israel setara dengan orang asing di hadapan hukum. Di dalam Keluaran 22 ayat 21, orang asing jangan kau tekan, sebab kamu pun orang asing di tanah Mesir. Mengasihi orang asing adalah kewajiban dan ungkapan kasih. Itu yang barusan saya jelaskan. Kita harus membantu orang asing karena mungkin di dalam satu keadaan kita juga adalah orang asing. Jadi diceritakan di sini untuk menjawab siapakah sesamaku, Yesus bilang adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan seorang penyamun. Kalau ditanyakan di sini kenapa turun, karena
Yerusalem itu katakanlah ada di gunung lah Bapak Ibu. Jadi kayak di Bogor kayak saya atau di puncak. Ini sekitar 750 meter di atas permukaan laut, sementara Yeriko ada di bawah. Ya kayak Jakarta begitu ya. Ya 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi ada menurun sekitar 1000 meter ya. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko itu sekitar 27 kilometer dan pasti itu padang gurun. Jangan, kalau Bapak Ibu pernah ke Holy Land, ya mungkin tidak bisa digambarkan seperti keadaan sekarang yang ada aspal. Lalu ada Bukit Karang, sepi, berbahaya, dan memang tempat tersebut cocok untuk perampok dalam rangka mereka mencari mangsa. Lalu di ayat ke-30 disebutkan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, jadi ceritanya dia dapat masalah lah, berarti kan hidupnya kan artinya sedang mengalami penderita. Jadi kalau misalnya keadaan orang yang menderita, kita bisa mengambil suatu ukuran ya Bapak Ibu, bahwa orang tersebut itu kasarnya tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri. Jadi harus ada orang lain yang harus menolongnya, baru dia bisa hidup. Gitu. Jadi harus ada orang tuh yang melewat ke tempat dia. Nah di sana memang disebutkan di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Sama, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti kan judulnya kan kalau dia turun dari Yerusalem ke Yeriko, mestinya kan dia bait Allahnya kan dari Yerusalem. Mestinya kan dia turun ke Yeriko, artinya kan mungkin dia habis pulang dari bait Allah. Ya. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Karena urusannya sebetulnya di bait Allah sudah selesai, tapi dia tidak mau. Ya, saya katakan tadi mungkin dia tidak mau kena najis karena dia nggak mau bersentuhan dengan orang yang hampir mati ataupun orang yang terluka ataupun orang yang katakanlah ada darah. Ya. Lalu di ayat 32 disebutkan demikian juga seorang Lewi, ya, itu kalau kita tuh kayak koster lah, bertugas menyiapkan keperluan ibadah, gitu. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, dia juga melewatinya. Jadi dua orang tadi, karena yang mau nanyanya kan ahli Taurat, biasanya kan ahli Taurat, imam, Lewi, para tua-tua, adalah tokoh penting dalam agama Yahudi. Pasti mereka tahu hukum kasih. Gitu. Mestinya kan mereka mengasihi, tetapi mereka hanya melewati. Di sini kita belajar bahwa sebetulnya, makanya tadi pertanyaannya perbuatan apa? Saya di sini juga berbicara tidak cukup. Ya, saya di sini sedang berbagi, tetapi bagaimana kita semua Bapak Ibu termasuk saya memang dituntut untuk melakukan. Jangan cuman sekedar tahu. Karena kasih itu atau mengasihi itu bukan sekedar emosi Bapak Ibu, tetapi merupakan suatu perbuatan. Jadi kita harus melakukannya. Ini yang tadi saya jelaskan, kenapa dua orang ya yang cukup terkenal posisinya di Yahudi itu tidak mau menolong. Yang tadi saya katakan karena tidak mau najis, karena hukum kemurnian. Menjaga diri agar tetap tahir, tidak menyentuh hal yang membuat najis termasuk darah dan mayat. Menyentuh mayat najis 7 hari. Imam wajib menguburkan mayat. Orang ini sebetulnya belum mati, jadi tidak mau. Lalu di ayat 33 Bapak Ibu disebutkan, lalu datang seorang Samaria, kembali lagi orang Samaria dianggap seperti orang bukan Yahudi karena mereka udah campur menikahnya pun dengan orang-orang sekitar waktu kerajaan utara dulu. Ya.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi suatu cap, orang Samaria, orang A, orang B, orang D, ternyata yang menentukan, bahkan dianggap sebagai musuh orang Yahudi, dan bahkan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tetapi dia memiliki hati yang mau tergerak ya oleh belas kasihan. Di sini Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang kita tidak bisa menyamaratakan orang, menyebutkan orang ini seperti A, B, C, D. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa menggeneralisir. Tetapi kita harus melihat bagaimana hatinya, demikian juga dengan kita melihat diri kita. Kita tidak bisa, wah saya tiap hari doa rosario, saya tiap hari baca kitab suci, saya tiap hari misa online. Tetapi itu baik, itu sangat baik. Tetapi perbuatan apa? Perbuatan kasih apa yang pernah atau yang telah kita lakukan? Itu sebetulnya lebih penting. Ya, sama seperti orang Samaria. Maka walaupun ada resiko, seperti kita lah, ada orang tabrakan, kita mau tolong, waduh bagaimana kalau ditolong, mobil kita diambil, motor kita diambil, nanti dompet kita dicuri dan sebagainya. Dia sama, tetapi ketika manusia memang udah tergerak oleh belas kasihan, dia mau menanggung resiko apapun itu, tapi dia percaya bahwa yang dilakukannya baik. Maka mestinya Tuhan hadirlah menjaga kita. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ingin berbuat baik, misalnya di stopan mau ngasih apa, aduh nanti ada orang jahat apa, tetap hati-hati. Tapi saya percaya juga ketika dari hati kita memang niatnya untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama, mestinya kita sangat percaya Tuhan juga akan menjaga kita. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, dan ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi bisa kebayang Bapak Ibu, seseorang yang apa yang bisa kita lihat ketika seseorang memang mau melakukan perbuatan kasih, yaitu dia melakukannya sendiri. Dia mau merelakan apa yang dimilikinya untuk bisa menyembuhkan sesamanya. Apakah itu? Kalau mungkin sekarang dikasih betadin, dikasih obat merah lah, mungkin walaupun udah nggak ada lagi obat merah sekarang, ya mungkin dikasih alkohol supaya tidak ini. Jadi ada sesuatu yang bahwa saya miliki, bentuknya ketika orang tergerak belas-belasan, dia rela memberikan apa yang dimilikinya agar saudaranya itu bisa sembuh, agar penderitaan saudaranya itu bisa segera pulih. Lihat Bapak Ibu, ada satu pengorbanan. Kasih itu memerlukan pengorbanan. Ini penting, terutama di masa-masa pandemi kita sekarang. Bahkan kalau kita mau lihat sendiri, dia bahkan menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan. Artinya dia memang rela jalan, biar yang sakitnya ditaruh di dalam keledainya, gitu kasarnya. Ini luar biasa. Ini kita bisa refleksikan, kita bisa renungkan. Agar kita tanpa kita sadarin, kita sedang diasah oleh Tuhan. Agar kita pun memiliki hati sama seperti orang Samaria ini. Kan begitu banyak, waduh, Pak Dik susah saya. Nggak apa-apa. Mulai dari hal yang kecil.
Tapi kita udah mau berani mengasihi sesama. Apa yang gampang? Ya Bapak Ibu bisa cek baju di lemari. Ada baca berapa banyak baju yang di lemari yang mungkin Bapak Ibu nggak pakai 6 bulan, setahun. Ditaruh di lemari. Apakah nggak sebaiknya dikumpul, bagikan bagi orang-orang yang mungkin memang kekurangan pakaian? Karena itu juga yang Tuhan Yesus tanyakan, seperti yang disebutkan dalam Injil Matius ketika Yesus datang sebagai hakim, di mana membedakan antara kambing dan domba. Apakah ketika aku lapar engkau memberi aku makanan? Aduh, berarti saya harus selalu ingat, ada nggak ya orang kelaparan? Kalau ada, aduh yuk kita bagi-bagi. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ada nggak ya orang yang nggak punya baju dan saya mau kasih baju? Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ada nggak ya orang kehausan dan saya mau memberikan dia minum? Ketika aku dalam penjara, engkau datang menjenguk aku. Ketika aku sakit, engkau juga datang. Hal-hal tersebut adalah sebetulnya keseharian kita yang tanpa kita sadarin ketika kita mau melakukannya secara terus-menerus, maka kita telah memiliki satu bahasa Bapak Uskup, habitus baru, yaitu hidup yang ingin menyerupai seperti Yesus. Tidak cukup begitu aja, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Udah selesai ditaruh penginapan, besok paginya dia menyerahkan. Rawatlah dia. Berarti kan bisa aja kita kasih uang, minta tolong orang lain yang merawat, ataupun ada saudara masuk rumah sakit, kita kasih uang agar saudara kita itu bisa sembuh. Ataupun orang asing itu bisa sembuh karena kita berikan dia uang. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi artinya dia tidak mau memberikan atau membantu kepada sesama yang menderita itu dengan setengah hati. Tapi dia mau memberikan dengan tulus dan dia tidak mau memberatkan orang lain. Kamu tolong bantu, ini adalah saya kasih DP kasarnya. Nanti kamu hitung-hitung ya. Nanti sisanya saya akan bayarkan. Berarti orang tersebut memang mau memberi benar-benar sampai dengan tuntas. Memang benar-benar sampai si orang yang menderita itu pulih. Kembali lagi tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita harus melihat 2 sisi. Sisi sebagai orang yang menderita yang di dalam sini tidak berkata apapun, katakanlah. Dan sisi sebagai orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang kelas nomor 2 lah, katakanlah di Yahudi. Tetapi dia bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan lebih, katakanlah, dibandingkan dengan para imam ataupun orang Lewi. Lalu muncul pertanyaan daripada Yesus. Jadi siapakah sesama dari orang yang menderita tadi? Jadi ada yang menderita, siapakah sesamanya? Kan kalau kita cintailah Tuhan Allahmu, terus kemudian kasihilah sesamamu manusia. Ya kan? Tetapi ini orang yang menderita, ini sesamanya siapa? Ya kan? Di sini memang disebutkan ayat yang terakhir, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, yaitu orang ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi artinya bukan para imam dan juga bukan orang Lewi, tetapi orang Samaria. Hanya memang tidak mau disebutkan bahwa orang tersebut orang Samaria. Itu menunjukkan betapa menyebutkan orang Samaria-nya pun tidak mau. Maka disebutkan jawaban ini
Jadi Yesus tuh mengajak orang ahli Taurat tadi memikirkan tentang, kalau saya baca pertanyaan, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, ayat 25. Maka jawabannya adalah dia jawab sendiri, yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Di sini kita melihat bahwa kenapa disebutkan Yesus sahabat orang yang menderita, gitu kan? Karena bagi orang yang menderita, maka Yesus di sini konteksnya itu adalah orang Samaria itu sendiri. Ya, orang Samaria lah Yesus yang mau menolong. Makanya disebutkan di sini oleh Yesus, siapakah yang bertindak sebagai sesama? Bukan siapa sesamaku, tetapi bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi yang menderita. Kalau bahasa saya tadi adalah bagaimana kita mencerminkan wajah Yesus bagi sesama yang menderita. Supaya orang yang menderita itu melihat wajah Tuhan, melihat wajah Yesus di dalam diri kita, di dalam setiap perbuatan kasih kita. Sehingga kita memperlakukan orang lain, terutama yang lemah, miskin, difabel, itu bukan sebagai objek, tetapi bagaimana saya berbelas kasih dan bertindak. Semoga di masa bulan kitab suci ini kita benar-benar belajar mendengarkan sabda Tuhan sebagai langkah awal, membangun relasi dengannya dengan berdoa. Itu adalah langkah di mana kita menyadari Tuhan hadir bersama kita. Dan bagi kita yang hidupnya mungkin sedang menderita, mungkin sedang dilanda pekerjaan, katakanlah sedang tidak ada pekerjaan, justru kita bisa harus memiliki harapan. Kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan di sisi lain, jika kita bisa membantu dan mencerminkan wajah Tuhan kepada sesama, bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang harus dikasihani, ada orang yang memiliki belas kasihan, maka dia bisa jadi satu. Jangan pernah menyia-nyiakan suatu situasi ketika kita memang mampu untuk menolong sesama. Pasti setelah melakukan itu ada satu perasaan syukur, saya mengatakan sih. Bukan perasaan bangga, bukan. Tapi perasaan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita mampu membagikan kasih-Nya kepada sesama, Bapak Ibu sekalian. Itulah sesuatu yang indah, itulah sesuatu yang sebetulnya layak dan pantas untuk kita wartakan kepada Tuhan. Semoga di bulan ini, bulan kitab suci ini, kita benar-benar semakin dikuatkan Bapak Ibu. Bagi yang menderita, percaya memiliki iman, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bagi kita yang mungkin dalam keadaan bisa mengasihi, mari kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau demikian, perbuatlah dan lakukanlah apa yang telah kamu ketahui, bahwa kita harus mengasihi sesama kita, terutama yang sedang menderita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Silakan.